Film horor thriller Indonesia bertajuk Sehidup Semati telah resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia. Film ini menampilkan kisah Laura Basuki yang mengalami KDRT dan perselingkuhan. Memiliki target penonton berusia 17 tahun ke atas, film ini diperankan oleh sederet aktor ternama mulai dari Laura Basuki, Ario Bayu, hingga Asmara Abigail. Artis Laura Basuki akan berperan sebagai karakter bernama Renata, seorang wanita yang dikenal lemah lembut dan tumbuh dari keluarga taat beragama. Sementara, Ario Bayu berperan sebagai Edwin, suami dari Renata yang ternyata membawa mimpi buruk kepadanya. Selain itu, artis Asmara Abigail akan berperan sebagai seorang perempuan yang mempunyai tampilan seksi. Karakternya terlihat sering berada di samping sang pemeran utama perempuan dan terlihat penuh misteri. Kesakalan pernikahan dibuktikan dengan ikrar untuk menjadi pasangan yang sehidup semati. Janji untuk senasib sepenanggungan. Susah senang selalu bersama-sama, hingga maut memisahkan. Janji suci dua insan Katolik tersebut dapat berubah menjadi beban toksik mengerikan, seperti yang terjadi dalam Psychological Thriller terbaru dari UPI ini, ketika rumah tangga jadi tak lagi harmonis. Pernikahan hanya jadi neraka personal bagi istri yang tidak diperkenankan melawan, melainkan bertambah fungsi jadi punching bag emosi dan frustasi suami. After all, istri harus senantiasa tunduk dan patuh terhadap suami. Perceraian merupakan aib keluarga, dan adalah tugas istri untuk menjaga martabat suami dan keluarganya. Dengan muatannya ini, Sehidup Semati dengan cepat menjadi sebuah gambaran naas yang bakal berkembang menjadi jauh lebih menyeramkan lagi. Karena UPI membenturkan penafsiran ekstrim dari dogma atau ajaran agama itu dengan pandangan yang sepertinya solutif, hanya datang dari tempat yang tidak benar-benar bisa dipercaya. Penceritaan film ini pun akhirnya baur, antara benar psikological atau sebuah supernatural. Pasangan tak bahagia dalam film ini adalah Renata dan Edwin. Laura Basuki jadi Renata yang tersiksa mental dan fisik. Bukti visual memperlihatkan perempuan berambut seleher itu jadi korban KDRT. Ario Bayu jadi Edwin, pria yang keras, dingin, distan, dan tersenyum hanya kepada layar HP-nya. Karena cerita ini dari sudut pandang Renata, kita tidak benar-benar diperlihatkan sisi Edwin, kenapa dia bisa berubah begitu violent kepada perempuan yang tadinya ia cintai. Alasan, kecewanya sih kita diberitahu. Mereka pengen punya anak tapi Renata physically tidak bisa. Jadi, Renata harus mengalami siksaan janji sucinya itu sendirian. Luka dan sakitnya ia pendam sendirian. Toh, agama dan keluarga besar mengajarkan sudah kodrat istri untuk patuh. Sampai, dia mendengar ada suara lenguhan perempuan dari ruang kerja Edwin. Ruang kerja yang sama sekali tidak boleh ia buka datangi. Renata mulai curiga suaminya literally punya simpanan perempuan lain. Beruntung, Renata yang biasanya sehari-hari cuma berteman dengan televisi, kini punya tempat mengadu. Tetangga barunya, Asmara, perempuan yang completely bertolak belakang dengannya. Asmara liar dan berani, dia malah meledek Renata yang patuh sebagai perempuan bego. Meski begitu, Asmara tetap masih menyisakan aura misterius. Dari perempuan yang sepertinya segala merah itulah, Renata belajar untuk menjadi sedikit lebih berani untuk stand up for herself. Tapi masalahnya, bayangan perempuan simpanan Edwin semakin kerap menghantui. Suara-suara dan kejadian aneh kian santer di sekitar Renata. Sebagai thriller psikologis, film ini memang benar menyejajarkan kita dengan psikis Renata. Kita merasakan sama kecil dan terisolasinya dengan Renata yang dititah suami untuk tetap tinggal di rumah. Kita dibuat ikut merasakan derita fisik dan mentalnya. Film ini mampu mencapai itu berkat penampilan akting getir serta treatment yang diberikan kepada karakter ini. Renata seperti titik kecil pucat yang dikontraskan pada setting latar yang pekat. Ya, putihnya Renata lebih terasa seperti pucat, ketimbang suci. Seantero apartemen yang dia huni pun dijelmakan menjadi tempat yang nyaris kosong. Hanya Asmara dan seorang ibu tua, dan Satpam Muklis, yang tampaknya kenal dan berinteraksi dengan Renata. Ketika Renata berjalan di lorong-lorong menuju unitnya, dia seperti berjalan di labirin yang persis suasana hatinya. Dingin dan banyak sudut gelap. Ketika kita masuk ke dalam unitnya, keadaan tidak menjadi lebih nyaman, karena bahkan ruang pribadi perempuan itu pun tampak muram dan terasa restricted baginya. Kamar yang tak boleh dibuka.
Benda-benda yang Either bertukar tempat ataupun bukan miliknya. Zona nyaman Renata hanya di depan televisi. Dan aku suka gimana film membuat Renata seperti sangat susceptible terhadap apa yang ia tonton dan dengar di televisi. Siaran ceramah yang bagi kita terdengar ekstrim, seperti larangan tegas bagi Renata. Waktu Renata mulai curiga ada perempuan di rumahnya. Siaran yang ditontonnya adalah sinetron tentang pelakor. Dan masuk babak akhir. Sebelum ketegangan dan kecurigaan kepada suami memuncak, Renata kita dapati tengah menonton berita kriminal seputar ditemukan mayat istri korban kekerasan suami. Seolah teror psikologis belum cukup seram dan membingungkan, film juga menyiapkan teror lain, teror dari supernatural. Sosok perempuan yang kerap sekelebat hadir di ekor mata Renata ditreat oleh film lebih seperti penampakan arwah penasaran. Ditambah pula si ibu tua diperlihatkan pernah melakukan semacam ritual dengan dukun di unitnya sendiri. Unsur supernatural yang dibaurkan dengan psikologis tadi memang menambah layar kepada misteri. Aku sendiri memang sangat menikmati menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Renata. Tapi pace film ternyata jadi agak goyah ketika sudah waktunya mereveal dan menyelesaikan cerita. Film ini jadi terasa terlalu lama bermain-main di misteri penampakan perempuan sehingga paruh akhirnya jadi kayak lebih buru-buru, padahal konfliknya lebih banyak di paruh akhir. Kecamuk psikologis juga lebih dahsyat di bagian paruh akhir, dengan segala ketakutan baru Renata soal orang-orang lain di sekitarnya selain suaminya. Yang pertama adalah Renata kecil lihat ayah pukulin ibu, lalu Renata kecil lihat ayah muntah darah dan lumpuh. Keluarga mereka tetap utuh, ibu tetap merawat ayah yang kini gak bisa ngapa-ngapain. Beberapa tahun berlalu Renata gede nikah sama Edwin, Renata gak bisa hamil, Edwin dicurigai selingkuh sama perempuan lain, Renata mulai kesepian, temannya cuma televisi. Lalu Renata ngadu ke keluarga tapi malah disalahin, Edwin mau minta cerai. Ini bikin Renata kalut, stres, terilham rumah tangga ibu dan ayahnya, membunuh Edwin. Lalu Ana nelpon dan Renata jadi terkonfirm siapa selingkuhan Edwin, lanjut Renata bunuh Ana, cerita film dimulai. Di dalam kepalanya, Renata nganggap Edwin masih hidup. Tapi Ana mulai menghantui, tetap sebagai pelakor. Renata menciptakan teman pelarian, alter ego dari karakter sinetron yang ia tonton, yaitu Asmara dan Asmara yang membunuh hantu Ana. Ibu Ana mulai mencari anaknya yang tidak pulang dan mencurigai Renata berkat petunjuk dukun. Lalu Renata membunuh ibu Ana via Asmara. Karakter hayalan yang ia ciptakan semakin kuat, sehingga Renata jadi berkonfrontasi dengan realita. Renata membunuh Asmara, yang ia takutkan jadi pelakor berikutnya.